pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap
tongkat emas dan perak. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada sore hari ini menjelang malam, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan pertolongannya yang selalu menyertai kita sehingga pada saat ini kita masih boleh ada. Terlebih Tuhan memberikan kita kesempatan yang indah untuk boleh berkumpul bersama-sama, untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah dalam surga, pada saat ini Tuhan kami patut bersyukur kepadamu Bapa atas segala kasih dan pertolongan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Jikalau saat ini kami boleh ada, itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan sebelum kami masuk ke dalam ibadah kami Tuhan, kami datang menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Layak akan kami untuk datang memuji memuliakan Engkau. Layak akan kami untuk datang menyembah Engkau. Biarlah puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk masuk ke dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup.
Terima kasih Roh Kudus. haleluya, haleluya. Malam ini Tuhan kami menyerahkan segala ibadah kami, mulai dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan. Biarlah semuanya boleh terjadi seturut dan kehendak Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan boleh berbau naik harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan, tibakan mereka dengan selamat. Biarlah kami boleh sama-sama untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk melanjutkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita tetap berdiri. Puji Tuhan, kita angkat puji-pujian kita. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Hey, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. 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 Bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita masih tetap berdiri. Kita ganti puji-pujian kita. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan
dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran dan besar. Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran. Allah kita heran. Allah kita heran. Allah kita heran. Haleluya. Allah kita heran dan besar. Puji Tuhan, silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, kusiapkan hatiku Tuhan. Haleluya Yesus. Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. bangkit berdiri. Siapkan
Haleluya. Firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Sampaikan kepada kami semua supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami yakin setiap pujian yang kami persembahkan telah naik di hadapan hadirat-Mu sebagai korban persembahan yang hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan akan melakukannya di dalam pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman. Sama-sama katakan amin. Haleluya.
Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom untuk kita semua. Shalom. Iya, puji Tuhan, damai sejahtera bagi saya, damai sejahtera bagi saudara semua. Dalam memperingati HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun, tentunya satu sukacita, satu anugerah Tuhan bagi bangsa kita. Bangsa kita boleh merayakan, memperingati usia yang ke-78 tahun. Dari segi atau kalau hitungan usia manusia, sudah bukan lagi kanak-kanak, sudah bukan lagi remaja, sudah bukan lagi pemuda, tetapi sudah masuk dewasa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak kegiatan, ada banyak acara yang dilakukan dalam mengisi kemerdekaan itu. Ya, saudara yang dikasihi, saya tidak tahu, mungkin kita lakukan juga itu di kantor kah, di sekolah. Saya lihat di grup anak saya, Ruli, ada lomba makan kerupuk. Ya, kalau ada lomba makan kerupuk di sini pasti Aldi yang menang. Haleluya. Atau Truli, karena badannya kecil. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan berbicara tentang kemerdekaan sehubungan dengan bangsa kita merayakan atau memperingati HUT yang ke-78 tahun. Mari kita bangkit berdiri, meresponi firman Tuhan yang kita akan baca dalam Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-36. Maaf saudara, saya batuk, masuk angin ketika ke Malino antar salah seorang anak TC di sini yang masuk sekolah Alkitab, sekolah hamba Tuhan di Malino. Hari Senin kami berangkat, tiba Selasa ada kendala di jalan, kendaraan ada kerusakan sehingga mengakibatkan kami harus pulang. Mau kejar untuk hari Rabu ibadah rumah tangga di Bapak Kesia, tapi tidak memungkinkan karena kendaraan bermasalah. Akhirnya Kamis tanggal 17 Agustus baru jalan. Itu pun juga banyak halangan di jalan. Halangannya karena gerak jalan, saudara. Jalannya dipakai oleh orang-orang untuk gerak jalan. Jalan poros. Puji Tuhan. Pasal 8 ayat 36 Injil Yohanes, mari kita baca secara bersama-sama. 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi kita baca. 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Saudara, ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada kita pada malam hari ini dalam bentuk pertanyaan. Tidak usah takut. Kalau hamba Tuhan, Pak Pendeta bertanya dalam khotbahnya, dalam perenungannya, dia yang bertanya, dia yang jawab sendiri. Biasanya atau kita jawab sama-sama. Merdeka dari apa? Ini poin yang pertama. Merdeka dari apa? Saudara, dalam Roma pasalnya yang ke-18, Roma pasal 6 ayat 18.
Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Ya. Ayat 22, kita lompat di ayat 22 dari Roma pasal 6 ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Saudara, hal yang pertama, kita dimerdekakan dari apa? Jawabannya ada di dalam ayat yang kita sudah baca, 2 ayat ini. Dari dosa. Kita dimerdekakan dari dosa. Ya. Yang kedua, kita dimerdekakan dari apa? 1 Korintus 15 ayat 55. 1 Korintus 15 ayat 55 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Hal yang kedua, kita dimerdekakan dari maut, dari kuasa maut, dari sengat maut. Ya. Maut atau kematian dalam Roma pasalnya yang ketiga ayat 23. Coba multimedia bisa tampilkan. Maaf, Roma pasal 6 ayat 23. Bagian A. Bagian A saja kita baca. Sama-sama kita baca 2-3. Sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Kematian. Ada 3 kematian. Saya pernah sharing ini kepada anak-anak muda. Kematian yang pertama adalah kematian tubuh. Ya. Kematian tubuh. Oleh pengkhotbah katakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, untuk mati. Itu kematian pertama, kematian tubuh, kematian fisik. Ya. Entah kapan waktunya kakak Julius, pasti akan mati. Betul ya? Atau masih hidup 1000 tahun, seperti Hairil Anwar minta. Entah kapan waktu saya mengakhiri hidup ini. Itu kematian pertama. Jadi Adam hidup 900 berapa? 30 tahun. 930 tahun kemudian lalu ia meninggal. Meninggal juga. Usia 100 tahun, usia 200 tahun, usia berapapun, Nabi Musa sampaikan dalam Mazmur 90, dia katakan usia manusia 78 tahun, 70 tahun sampai 80 tahun. Selebihnya kesukaran, penderitaan. Kematian yang kedua adalah kematian rohani. Itulah yang dialami oleh Adam, Hawa dan beserta dengan generasinya, keturunannya. Kematian rohani. Tuhan berkata,
semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tapi satu, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan buahnya. Sebab pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Ketika Adam ambil buah itu dan memakannya, pada hari itu Adam dan Hawa mati. Bukan fisiknya yang mati, bukan tubuhnya yang mati. Sebab tadi saya katakan Adam masih hidup 930 tahun baru nanti meninggal. Rohaninya saat itu ketika mereka makan buah itu terputus hubungan dengan Allah. Terputus hubungan dengan Tuhan. Tuhan harus mengusir Adam dan Hawa dari tengah-tengah Taman Eden. Dan generasinya terputus hubungan, kematian rohani. Yang ketiga adalah kematian kekal, kebinasaan, ya, api neraka. Itulah 3 bentuk kematian, maut. Ya. Kita dimerdekakan dari dosa, kita dimerdekakan dari kuasa maut, kuasa kematian, sengat maut yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 55. Dan kita dimerdekakan dari apa? Dari hukum Taurat. Coba lihat dalam Galatia pasalnya yang ketiga. Galatia pasal 3 ayat 13. Galatia pasal 3 ayat 13. Sama-sama kita baca ayat ini. Multimedia bisa tampilkan. Oke, sudah dapat baca sama-sama. 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kita dimerdekakan, kita ditebus, kita diselamatkan dari kutuk hukum Taurat. Tidak ada yang sanggup untuk melakukan hukum Taurat seutuhnya. Ya. Selama lampu merah di perempatan pasar di sana, di pertigaan Kodim, di KFC, di Pertamina Simbuang, selama belum ada lampu merah, rambu-rambu lampu merah di sana, saudara mau lewat saja tidak jadi masalah. Ya. Tidak ada hukum di sana, tidak ada rambu-rambu yang ngatur. Tapi ketika sudah dipasang lampu merah di sana, pada saat lampu merah, saudara harus berhenti. Kalau tidak, ya sudah tahu bagiannya apa. Selama engkau belum masuk di sekolah, apakah di SD, yang ada aturan di sana, hari Senin masuk pakai putih merah kalau SD, pakai dasi lengkap, topi, sepatu hitam, kaos kaki putih. Ada aturan di sana. Kalau aturan itu dilanggar, tentunya ada sanksi. Kita tidak bisa lakukan hukum Taurat secara utuh, secara sempurna. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, khususnya ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya, orang-orang Farisi, selain hukum Taurat, dari hukum Taurat itu mereka jabarkan lagi
Ada 600 lebih hukum. Larang hukum jangan makan ini, jangan makan ini. Itu hukum Taurat. Nah, orang Israel konsep ketika mereka melakukan hukum Taurat, mereka akan selamat. Melakukan hukum Taurat secara utuh, mereka akan selamat. Untuk mencapai keselamatan, dengan kata lain, mereka harus melakukan seutuhnya hukum Taurat itu. Saudara, untuk lakukan, saya katakan untuk melakukan secara utuh, tidak mungkin ada yang mampu. Makanya Yesus datang. Yesus menggenapkan hukum Taurat itu. Dikatakan di sini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi kasih karunia Allah oleh Yesus Kristus itulah yang akan menyelamatkan kita. Haleluya. Ya. Kita dimerdekakan dari apa? Dari dosa, dari kuasa maut, dan dari hukum Taurat. Berikutnya, pertanyaan yang kedua, siapa yang menjajah kita? Ya. Siapa yang menjajah kita? Bangsa kita. Ya, saya melihat catatan sejarah, ada 6 bangsa, ada 6 negara yang pernah menjajah bangsa kita. Indonesia, ya, ada Portugis, ya. 1509 sampai 1595. Ada Spanyol 1521 sampai 1529. Ada bangsa Belanda 1602 sampai 1942. 350 tahun kurang lebih. Ini bangsa yang paling lama jajah Indonesia. Ada Perancis 1806 sampai 1811. Ada Inggris yang kelima 1811 sampai 1816. Dan yang terakhir adalah Jepang 1942 sampai 1945. Kurang lebih 3,5 tahun. Saudara, 6 bangsa ini pernah menjajah bangsa kita. Itu secara teritorial, pemerintahan. Menjajah ekonomi kita, rempah-rempah kita diangkat ke luar negeri dan seterusnya, saudara. Nah, rohani kita dalam iman Kristen ada yang menjajah kita. Siapa itu? Iblis. Saudara lihat di dalam Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-10. Wahyu pasal 12 ayat 10. Ini ada lagunya. Ayat 10, 11 dan ayat 12 itu diangkat atau diubah, dibuat menjadi syair lagu. Ayat 10 kita baca sama-sama. Sebentar saya akan baca dalam terjemahan Indonesia, ya, yang lain. Terjemahan sederhana Indonesia. Coba kita baca dulu. Wahyu pasal 12 ayat 10. 2, 3. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita
dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, kemudian saya mendengar suara surgawi yang sangat keras berseru, sekarang sudah tiba saatnya Allah menggunakan kuasanya. Allah akan mendirikan kerajaannya secara nyata dan Kristus akan memerintah sebagai raja bersama Dia. Kemenangannya akan terlihat dalam diri setiap umatnya yang sudah Dia selamatkan. Karena iblis yang selalu menuduh saudara-saudari seiman kita siang dan malam di hadapan Allah, sebab di hadapan Allah sudah dilemparkan keluar dari sorga. Iblis mendakwa, iblis menuduh tiap-tiap hari, pagi, siang, sore, malam. Dia dakwa kita, dia tuduh kita. Saudara, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, tetapi terkadang iblis mendakwa kita. Iblis terus menuduh kita, kamu berdosa, kamu tidak layak, kamu sudah berzina, kamu sudah membunuh, kamu sudah. Itu iblis, setan terus mendakwa kita. Satu Petrus pasal 5 ayat 8. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8. Mari kita baca sama-sama lagi. 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus waspada. Kita harus terus berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Kita sudah dimerdekakan dari dosa, dari kuasa maut, dari sengat hukum Taurat. Iblis terus mendakwa kita, iblis terus menuduh kita. Dia berjalan siang dan malam. Dia mencari, dia mengelilingi, beredar-edar, berjalan-jalan. Seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ada satu kisah cerita yang Yesus sampaikan, Tuhan Yesus sampaikan di dalam Alkitab. Ketika seseorang sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan, kuasa iblis, ada kerasukan setan, Tuhan Yesus lepaskan dia. Iblis itu berjalan keliling, dia mencari tempat perhentian. Ya, makanya ketika babi-babi yang ada di daerah Gedara atau Gerasa, ketika Yesus tiba, ada orang yang kerasukan setan, terbelenggu. Orang-orang sudah ikat dengan rantai, tapi rantai dikasih putus. Iblis, kuat juga iblis. Ya. Makanya setan-setan ketika berjumpa dengan Yesus, mereka berkata, jangan binasakan kami, sebab memang belum waktunya iblis untuk dibinasakan. Belum waktunya iblis untuk dilemparkan ke dalam neraka, belum. Ya, nanti ada waktunya. Makanya iblis berjalan keliling, dia cari orang
Hanya dia katakan kepada Yesus, terus gimana? Lemparkan kami ke babi-babi. Hanya masuk ke dalam babi, babi terjun. Kurang lebih 5.000 ekor babi terjun ke dalam jurang, mati lemas. Tempat perhentian. Ketika iblis diusir dari orang yang kerasukan setan itu, dia berjalan-jalan keliling cari tempat, tapi tempat perhentian tidak ada. Dia tengok kembali, lihat itu orang. Coba kita lihat, kisahnya ada di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 12, ada juga di Injil Lukas pasalnya yang ke-25. Injil Matius 12 ayat 43, saya baca dengan cepat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya, iblis tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Kalau rumah rohani kita terlihat bersih atau kosong, hanya rapi teratur, hampa, tidak diisi dengan perabot-perabot yang mulia, tidak diisi dengan doa, tidak diisi dengan membaca kitab suci firman Allah, tidak diisi dengan persekutuan dengan Tuhan, tidak diisi dengan ibadah, kosong. Iblis akan kembali masuk ke dalam orang itu, dan Alkitab katakan keadaannya lebih buruk daripada keadaannya semula. Itulah keadaan orang yang kosong secara rohani dalam hidup. Iblis. Jadi kita dimerdekakan dari dosa, dari sengat maut, dari hukum Taurat. Siapa yang mendakwa kita? Iblis. Ya. Berikutnya hal yang ketiga. Siapa yang memerdekakan kita? Coba kita lihat di ayat pembacaan kita tadi. Ayat bacaan kita Injil Yohanes pasal 8 ayat 36. Dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi apabila anak itu, saudara lihat, anak itu ditulis dengan huruf besar di awal. Itu berbeda dengan anak yang ditulis huruf kecil di depan atau huruf kecil semua.
Anak berbicara di sini tentang Yesus. Anak huruf besar di sini adalah Yesus Kristus. Kita lihat lagi di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Satu Korintus 15 ayat 57. Kita baca sama-sama ayat ini 2-3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Galatia pasal 5 ayat 1. Galatia pasal 5 ayat 1 bagian A saja kita baca. 2-3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Siapa yang memerdekakan saya dan saudara? Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Dia yang adalah Allah dalam kemuliaannya. Bapa utus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Dia menjadi manusia sama seperti saya dan saudara. Tapi dia manusia yang tidak punya cacat, tidak punya celah, tidak berdosa. Karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Dia telah menderita. Dia telah mati di atas kayu salib. Dia dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan kuasa maut. Dia bangkit mengalahkan kuasa dosa. Dia bangkit mengalahkan kuasa kutuk hukum Taurat. Supaya kita dimerdekakan oleh Tuhan. Haleluya. 1 Petrus haleluya. Pasal 1 ayat 18. 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Sama-sama kita baca lagi ayat ini. Haleluya. Haleluya. 2-3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Kita ditebus, kita dimerdekakan lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Darahnya yang tak bercacat, darahnya yang tak bernoda, itulah yang menebus saya dan saudara. Kita dimerdekakan. Haleluya. Makanya dalam ayat bacaan kita tadi, jikalau jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Kalau anak, kalau Tuhan Yesus Kristus telah memerdekakan saya dan saudara, kamu, kita benar-benar merdeka. Ya, kita benar-benar merdeka. Berarti ada kemerdekaan yang tidak benar-benar merdeka. Atau dengan kata lain, ada kemerdekaan yang sejati,
kemerdekaan yang seutuhnya, tapi ada juga kemerdekaan semu, kemerdekaan sementara. Haleluya. Kristus menang mengalahkan kuasa maut. Kristus menebus saya dan saudara dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab itu, apa yang saya harus lakukan? Kita sebagai orang-orang, umat-umat Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, mari kita mau hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita mau hidup bukan lagi dengan cara-cara dunia, bukan lagi dengan cara-cara duniawi. Galatia atau Kolose katakan, ya, manusia, kamu apa? Manusia baru. Saya lupa. Kolose pasal 3. Haleluya. Kolose pasal 3 ayat 5. Topik di situ adalah manusia baru. Mari kita bangkit berdiri, kita baca. Saya akan baca ayat ini, saudara mengikuti dalam Alkitab saudara atau layar di depan saudara. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ayat 10 mari kita baca sama-sama. Ayat 9 dan ayat 10 mari kita baca sama-sama. 2, 3. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Kita bukan lagi manusia lama, tapi kita manusia yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Roh kita, jiwa kita telah diperbaharui oleh Tuhan, telah dimerdekakan oleh Tuhan dari kuasa maut, iblis, dosa, dan hukum Taurat. Haleluya. Tuhan memberkati kita, teruslah mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Dan pekerjaan selanjutnya saya akan serahkan kepada Ibu Pendeta Gloria. Kita akan menyanyikan pujian Yesus Kau Kebenaran yang Menyelamatkanku. Haleluya.
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup. Kau memberikanku hidup Dan pengharapan ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Lagi katakan Yesus kau kebenaran. Haleluya. Yesus kau kebenaran. Amin Tuhan Yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. ku ikut kehendakmu. Ku ikut kehendakmu. Kami perlu anugerahmu. Haleluya. Haleluya. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh kalau Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menganggapmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. selama kami hidup Tuhan, Selama ku hidup bagimu. Oh haleluya. tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lagi dengan iman, dengan sungguh katakan Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Haleluya.
Engkau sudah memerdekakan hidup kami. Haleluya, haleluya. dari kasih-Mu. Selama kami hidup, selama ku hidup, kami hidup bagimu. Hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, Hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. tidak ada satupun yang dapat memisahkan hidup kita dari kasih-Nya. Selama kami hidup, selama ku hidup, kami hidup bagimu. Mari naikkan syukurmu sama Tuhan. Dia yang sudah memerdekakan hidupmu, menjadi penyelamat bagi hidupmu. Haleluya. Kami hidup bagimu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Engkau memerdekakan kami. Hidup kami bebas. Hidup kami merdeka. Haleluya. Haleluya. Tidak ada satupun kuasa yang dapat memisahkan hidup kami dari kasih-Mu Tuhan. Sebab Engkau beserta kami, kuasa-Mu menyelamatkan kami. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima malam hari ini. Firman-Mu menguatkan setiap iman kami, meyakinkan kami bahwa Yesus Kristus telah membebaskan kami. Hidup kami bebas dari segala belenggu dosa. Haleluya. Hidup kami dimerdekakan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa di dalam hidup kami.
Kami menyembah, kami memuji akan Engkau Yesus Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Meteraikan tiap kebenaran firman-Mu yang kami terima malam hari ini. Kami taruh dalam hati kami, menjadi kekuatan di dalam hidup ini, menjadi pedoman bagi hidup kami, hari-hari yang kami lalui, untuk kami selalu hidup seturut kebenaran firman-Mu, melakukan apa yang baik dan benar di hadapan hadirat Tuhan. Lalu Engkau mendapati hidup kami adalah hidup yang berkenan dan selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat Tuhan bagi kami malam hari ini. Terus Engkau pakai hamba-Mu dengan kuasa urapan roh Tuhan, dibaharui dari hari ke hari dalam pelayanan hamba-Mu. Hikmat surgawi, otoritas ilahi menjadi bagian dan milik hamba-Mu dalam melayani Tuhan, dalam membimbing kami jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini kami akan melanjutkan ibadah kami dengan kami menaruhkan korban syukur kami. Besar kecilnya korban syukur kami, Tuhan yang akan membalasnya. Dan kami percaya berkat yang Engkau sediakan bagi kami adalah berkat yang tidak dapat kami kira, tidak terduga di dalam kehidupan kami. Karena berkat-Mu adalah berkat yang luar biasa, jasmani dan rohani. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami lakukan dengan sukacita dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Yang bertugas kami persilakan. Kita angkat pujian kita, aku diberkati. Berkati
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan jadwal kegiatan kita untuk sepekan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu, pukul 7 malam, kebaktian rumah tangga di keluarga Bapak Medi. Pemimpin pujian Ibu Rini Siahaan. Hari Kamis, pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat, jam 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu, pukul 5 sore, latihan ibadah pemuda. Pukul 6:30 malam, ibadah pemuda. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Jane Esra. Musik Gusti, Gideon, Wita, dan Stephen. Singers Ibu Yohana Medi, Bapak Otniel Amba, dan Ibu Erni Mosialu. Rebana, Ein, Reren, dan Vena. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan, Bapak Teddy Mosialu dan Bapak Medi. Aser, Bapak dan Ibu Barnabas. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Rini Siahaan. Musik Gusti, Tria, Juan, dan Stephen. Singers Ibu Yusteyonas, Saudara Julius, dan Saudara Immanuel. Rebana, Tere, Fani, dan Angel. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Esther dan Via. Aser, Bapak dan Ibu Sony Situmeang. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Berdoa Tuhan, berdiri bagi negeriku, mencari wajah-Mu, rendahkan Demikian Warta Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Puji Tuhan, demikianlah pengumuman untuk jadwal kita sepekan. Dan kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian. Bagi Dia segala pujian. Terkajur
pujian, hormat dan syukur. Kami berterima kasih kepadamu malam hari ini Bapa, karena Engkau sudah memberkati ibadah kami. Biarlah setiap umat-Mu yang telah hadir malam hari ini, baik orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Mungkin ada yang datang dengan pergumulan, baik itu penyakit, kami percaya kuasa firman-Mu telah menyembuhkan, dan berbagai-bagai masalah di dalam nama Yesus tertolong. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati setiap umat-Mu, bahkan setiap korban syukur yang telah diletakkan, bahkan milik-Mu yang mungkin dikembalikan. Apa yang sisa pada umat-Mu, Tuhan lipat gandakan, dan diberkati yang memberi dengan sukacita akan dilimpahi dengan berkat yang berkelimpahan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Berkati umat-Mu dalam segala tugas pekerjaan, dalam usaha apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Sebentar kami akhiri ibadah ini. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami semua. Baik umat-Mu yang akan kembali ke rumah masing-masing, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Bahkan di sepanjang malam ini Tuhan menjaga, menunggui kami semua, sehingga tiap anak-anak pun dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun tubuh dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan, untuk menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Apa yang kami lakukan malam hari ini Tuhan sempurnakan. Segala kekurangan, kelemahan yang Tuhan dapatkan, Tuhan sucikan dan ampuni kami semua. Dan biarlah semua yang kami lakukan menjadi peringatan bagi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri